kenapa aku bikin karya, ya karena dari mimpiku alasannya. Aku pernah mimpi, udah menjadi arsip mimpinya, sudah lama datang. Jadi suatu saat aku tuh datangi Pak Karno di mimpi dalam tidur. Itu aku disuruh datang ke suatu tempat daerah kepulauan di daerah utara. Itu aku tahu kenapa itu di daerah utara adalah karena aku cuma ingat angka titik koordinatnya di mana itu. Aku cari, wah kemana ini, kemana, ternyata ada di seberang selatan Pulau K, namanya Pulau Tomnya ya. Situ apa ya, aku kesana itu setelah aku dapat gelar masterku di Cornell University. Ya selain aktif di kesenian, aku juga kerja di lembaga swadaya masyarakat di lingkungan hidup misalnya. Setelah aku dapat master, aku kayak selalu ingat mimpi itu. Ada apa di situ? Mimpi apa di situ? Nah, itu kan mimpi yang dari tidur. Mimpi aku kan seorang anarkis lah, aku itu anarkis. Aku menginginkan kesetaraan gender misalnya. Lalu aku bisa pergi ke sana setelah gelar master selama 3 bulan. Pada minggu ketiga aku udah merasakan suasana itu. Aku banyak cerita sama warga sekitar. Di sana aku dapat cerita-cerita, ternyata ya di sana itu tempatnya dimana para anarkis tuh pengen hidup. Di permulaan kisah banyak dari sana, histori tempat. Ternyata di sana ada namanya Bugiarti Sume. Itu ya kalau kita kenal dari sejak kita TK sampai lulus kuliah, kita cuma tahu Kartini, yang dianggap sebagai pahlawan atau emansipasi perempuan. Di sana ada namanya Bugiarti Sume. Ada perempuan dari desa di sebelah barat, aku lupa, aku di catatanku, bukan buku ini. Di desa dia dari kelas bawah, dia hobi ya, kalau zaman sekarang traveling dia senang pergi ke suatu tempat. Nah, pada suatu saat itu mirip dongeng sih, tapi itu benar-benar terjadi. Itu ada di negara kita. Nah, suatu saat itu dia ke daerah utara Pulau Tomnya itu di Kabupaten Roksewai. Itu dia bertemu pengusaha muda. Jadi tempat itu rusak, banyak penambangan liar. Ya si Sume sebagai orang desa, dia melihat, aduh, gara-gara kamu nih daerahku jadi kayak gini. Bapakku tani gagal terus, nggak punya duit, mau makan susah. Dia akhirnya dekat sama dia. Beberapa bulan lagi dia nikah. Wah, tinggal dikit nih. Dia merencanakan sesuatu. Dia ngomong sama keluarganya, tolong restui. Ini mungkin kok aku nikah sama si itu pengusaha itu. Ngange pico. Dia nikah sama dia ngomong
sama keluarga ya pokoknya. Aku bisa kok dapat orang kaya kayak dia, tolong restui aku. Akhirnya direstui. Dia mulai sama tantenya, si Sume ngomong sama tantenya, ayo kita gimana caranya sih kita usir dia, bahkan sampai polisi juga. Ya kalian kan pasti tahu lah kita tahu Gili, kita tahu di sana bisa ngisep ganja, katanya nggak ketangkep polisi. Tapi ini yang nyata, yang nggak kita tahu, yang ditutup-tutupi sama negara ini. Takut kita tahu di sana ada suatu tempat yang bisa melawan negara kita tahu, Samin ya. Nah, untuk Arjok tahun ini nggak ada lagi emas 5 kilo di dalam karyaku. Cuma kertas-kertas biasa aku print biasa di Uvindo yang bakal aku tempelin ke seluruh. Ada beberapa foto yang udah aku cetak. Nah, ini ada beberapa ada cimeng. Beberapa yang aku dapat ya ini sebelum si Sume itu beraksi menjadi pengkhianat si pengusaha, ini yang terjadi di sana. Nah ini foto Sume waktu sesudah berhasil menjatuhkan pengusaha dan alat-alat negara. Oh ya, di sana itu masih kental itu santet, bahkan jadi guyonan. Jadi ketika kamu sama teman-teman kamu lagi bercandaan, itu kamu bisa santet-santetan ini kayak senyum kemenangan warga di sana waktu Sume berhasil. Nah ini masih banyak sih sebenarnya. Aku punya 70.000 foto yang aku ambil sendiri, termasuk ini waktu jadi ada suatu kepercayaan di sana yang mewajibkan perempuan di sana menjilat pusaka setiap Sabtu malam di akhir bulan gitu. Ini untuk namanya simbol bahwa perempuan juga berhak memegang pedang. Sekarang, dulu waktu si Sume itu berpengaruh di daerah Pulau Tomia, laki-laki di sana yang nyuci baju. Jadi sampai sekarang budayanya, adatnya laki-laki di sana yang nyuci baju. Beda dengan kita yang ada di Jawa. Ini. Ya kenapa ya aku? Ini tuh hobiku sebelum aku fokus sama karya seperti instalasi patung atau lukisan seperti ini tuh. Aku suka potret. Aku tuh ya kayak Ani Yudhoyono gitu. Aku suka potret pakai kamera handphone kan. Ya ini aku bikin seperti ini dulu di Venice Biennale yang ini namanya Palu Megatron. Nggak aku kasih, kemarin ada orang nawar waktu di Sarja. Nah, ini adalah bunga kamboja yang mewakili hatiku yang sedang berbunga-bunga waktu itu. Aku sangat suka.
Ya kalau masalah harga ya, mau instalasi mau cuma kertas biasa ya tetap sama, nggak ada bedanya, tetap di atas 75 juta lah aku. Nah, terakhir kan kemarin yang apa ini nggak aku kasih, yang dari Venice ini laku 5 itu satu buah 3,7 miliar. Ya aku segitu kalau jual karya, aku nggak mau turun, nggak mau gimana ya, aku naik lah aku ya